Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ovianda. NIM saya D10421511045. Saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek perangkat lunak. Baik. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek perangkat lunak ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen proyek perangkat lunak adalah pengolahan personel dan koordinasi tim, masalah dan proses. Manajemen personel, produk, dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal yang penting, yaitu personel, masalah, problem, atau berkaitan dengan produk, proses, dan proyek tambahan. Kemudian 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Personel mendapat tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Kategori personel. Proses pembangunan proyek perangkat lunak melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. 1. Manajer senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Manajer proyek teknis, pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan proyek perangkat lunak. 3. Praktisi yang mengerjakan proyek perangkat lunak. 4. Klien yang menentukan kebutuhan proyek perangkat lunak dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. 5. Penggunaan proyek perangkat lunak yang berinteraksi langsung dengan proyek perangkat lunak yang dibangun. Selanjutnya, pemimpin tim. Pemimpin tim proyek perangkat lunak di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan. Kemampuan yang dibutuhkan dalam kepemimpinan seperti 1. Mampu memotivasi, 2. Mampu berorganisasi, 3. Mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, 4. Mencari penyelesaian masalah, problem solving, 5. Mampu menjadi manajer, 6. Mampu menghargai kerja, 7. Mampu mengenali tim. Tim perangkat lunak, software tim. Struktur organisasi dalam tim ini bisa mengadaptasi dari banyak struktur organisasi yang sudah ada. Berikut beberapa pilihan pembagian tugas atau penugasan yang bisa diterapkan untuk tim perangkat lunak yang terdiri dari N. Personal yang bekerja selama K tahun. N. Personal ditugaskan untuk sejumlah M. Tugas yang berada dengan sedikit tugas gabungan. N. Personal ditugaskan untuk sejumlah M. Tugas yang berbeda dengan M. M kurang dari N sehingga berbentuk tim informal. Pemimpin tim khusus perlu ada. N. Personal dibagi menjadi sejumlah tim. Tiap tim ditugaskan mengerjakan satu atau lebih tugas. Tiap tugas mempunyai struktur yang ditentukan sebelumnya bagi semua tim. Kemudian cara atau gaya manajemen. Jumlah personel, tingkat kemampuan para personel, dan masalah-masalah yang dihadapi tim menentukan bentuk struktur organisasi yang bisa diterapkan, yaitu Democratic Decentralized (DD). Tidak ada pemimpin yang permanen. Koordinator ditunjuk untuk jangka waktu yang pendek. Keputusan diambil berdasarkan konsensus bersama. Komunikasi horizontal antara anggota tim, posisi sejajar semua. Kemudian Controlled Decentralized
CD, atau pemimpin tim ditentukan. Ada wakil pemimpin dan mereka berbagi tugas. Menyelesaikan masalah adalah tugas tim dan implementasinya dibagi di antara beberapa subtim oleh pemimpin. Komunikasi horizontal di antara subtim dan di antara personel. Komunikasi vertikal berdasarkan struktur hierarki. Kemudian controlled centralization, yaitu penyelesaian masalah dikerjakan oleh pemimpin. Pemimpin melakukan koordinasi internal tim, komunikasi lebih banyak vertikal antara pemimpin dan anggota tim. Kemudian yang terakhir, masalah berkaitan dengan produk. Masalah, sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan, goal. Oleh karena itu kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ruang lingkup masalah, konteks bagaimana proyek perangkat lunak yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem produk dan konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan oleh hasil dan konteks tersebut. Kemudian tujuan informasi, objek data pelanggan, apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Kemudian fungsi untuk unjuk kerja, fungsi apa yang dilakukan oleh proyek perangkat lunak untuk mentransformasi input dan menjadi output. Adakah yang ditekankan? Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.